Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, tapi di mata kuliah yang berbeda ya, untuk semester 5 program studi teknologi pangan. Nah, untuk mata kuliah ini yaitu mata kuliah teknologi bahan penyegar yang diambil oleh mahasiswa semester 5. Nah, untuk pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama ini, kita seperti biasa, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah teknologi bahan penyegar. Nah, di sini untuk bobot SKS-nya yaitu sebesar 2 SKS dengan rincian 2 SKS tatap muka dan 0 praktikum. Untuk dosen yang mengampu pada mata kuliah ini, yaitu saya sendiri, nanti akan bersama dengan Bu Zulfa di akhir setelah pelaksanaan UTS. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya yaitu pada hari Jumat pukul 14.40 hingga 16.20. Mata kuliah teknologi bahan penyegar ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan di semester ganjil yang bobot SKS-nya 2 SKS, seperti itu ya. Jadi kalau tidak salah di mata kuliah ini ada sebanyak 17 mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Kemudian deskripsi dari mata kuliah teknologi bahan penyegar. Ada teknologi, ada bahan penyegar. Sebenarnya apa sih yang akan dipelajari di mata kuliah ini? Nah, di situ disebutkan bahwa mata kuliah ini membahas dan mengkaji komoditas perkebunan yang mengandung senyawa alkaloid yang bersifat stimulan atau perangsang. Tapi untuk komoditas perkebunan yang dimaksud di sini adalah komoditas perkebunan pangan. Karena ada komoditas perkebunan non-pangan seperti tembakau, karet, maksud saya latex ya, seperti itu. Tapi untuk mata kuliah ini kita akan membahas komoditas-komoditas perkebunan yang memang digunakan sebagai bahan pangan. Contohnya seperti kopi, teh, dan kakao. Atau kita biasanya sering menyebutnya dengan istilah KOTK, kopi, teh, dan kakao, serta beberapa bahan rempah-rempah. Jadi selain komoditas kopi, teh, dan kakao, nanti di bagian akhir akan ditambahkan beberapa komoditas rempah-rempah. Kalau tidak salah nanti rempah-rempahnya contohnya seperti cengkeh, lada, dan pala. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari tentang beberapa komoditas tersebut? Bahan yang dikaji meliputi keanekaragaman dan karakteristik masing-masing komoditas, teknologi pengolahan produk hulu dan hilir, serta pengawasan terhadap mutu produknya. Jadi, untuk komoditas-komoditas tadi kita akan pelajari keanekaragamannya apa, karakteristiknya bagaimana. Kopi Robusta dengan kopi Arabica itu karakteristiknya berbeda atau tidak, kemudian perbedaannya ada di mana. Nah, nanti kita akan pelajari proses pengolahan produk-produk kopi, baik produk hilir maupun produk hulunya. Begitu juga untuk produk teh, kakao, dan rempah-rempah. Setelah itu, setelah kita tahu juga nih proses pengolahannya bagaimana, kemudian produknya apa aja sih. Nah, tidak luput juga nanti akan dipelajari bagaimana sih cara pengawasan terhadap mutu produk yang
dihasilkan dari produk-produk yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Nah, kompetensi umumnya di sini mahasiswa mampu menjelaskan keanekaragaman jenis pada masing-masing komoditas bahan penyegar. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan karakteristik masing-masing bahan penyegar. Di sifatnya bedanya di mana? Kemudian, apakah dia tumbuhnya sama di dataran rendah atau di dataran tinggi? Seperti itu ya. Kemudian, cara panennya gimana? Berapa daun dari pucuk yang dipanen, atau lebih dari 5 atau kurang dari 5? Apakah itu nanti akan mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan, atau mungkin mempengaruhi kandungan kimia yang dihasilkan pada produk akhir, seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan macam-macam produk bahan penyegar. Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pengolahan produk, baik produk hulu maupun hilirnya. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengawatan mutu produk tersebut, dan yang terakhir, mahasiswa juga diharapkan mampu mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis maupun non-teknis. Itu beberapa capaian yang harapannya dimiliki oleh mahasiswa setelah mengampu mata kuliah ini. Nah, di sini untuk hak dan kewajiban mahasiswa, saya rasa sama dengan mata kuliah sebelumnya, saya lewati aja ya. Nah, di sini juga untuk penilaian tidak jauh berbeda, hanya saja mungkin untuk kuis, UAS, UTS, ataupun tugas itu bergantung pada masing-masing dosen pengampunya, akan dilaksanakan dalam bentuk seperti apa dan bagaimana prosedurnya. Nah, di sini ada silabus mata kuliah. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh bahwa nanti di mata kuliah ini kita akan bahas beberapa komoditi perkebunan pangan atau perkebunan yang sebagai bahan pangan. Ada kopi, teh, kakao, dan rempah-rempah. Nah, kemudian untuk pembagian materinya, nanti perkuliahan sebelum UTS akan dengan saya, sedangkan nanti untuk pelaksanaannya setelah UTS akan dilanjutkan bersama, mohon maaf, di sini bukan Bu Sri Mulyati ya, tapi Bu Zulfatun aja. Nanti akan saya perbaiki. Jadi pada dasarnya yang dipelajari adalah karakteristik dari bahan tersebut. Kemudian produk apa saja dan pengolahannya seperti apa. Jadi contohnya kopi itu ada dalam bentuk kopi bubuk, kopi instan, kopi apa gitu ya, kopi jahe atau produk-produk yang lain. Setelah kita mampu menjelaskan dan menyebutkan macam-macamnya apa saja, nah kita juga harus paham tuh bagaimana sih proses pengolahannya, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus tahu bagaimana caranya untuk dalam proses pengawasan mutunya. Jadi apa yang harus diperhatikan, faktor apa saja yang mempengaruhi pada proses penyimpanan, proses pengolahan yang nanti akan mempengaruhi entah itu cita rasa, aroma, dan sebagainya. Itu akan dipelajari pada masing-masing komoditas, seperti itu. Jadi nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan 13, 14, 15 itu yang dibahas adalah cengkeh, pala, dan lada, seperti itu. Untuk penyampaian kontrak perkuliahan, saya rasa seperti itu.
Jadi kurang lebih yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini ya tentang koteka dan rempah-rempah, baik itu ragam jenisnya, keragaman produk olahannya, kemudian proses pengolahannya, serta pengawasan mutu dari produk-produk tersebut. Seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan nanti adanya tugas akhir di akhir perkuliahan, saya minta tolong kepada penanggung jawab untuk membagi kelas atau mahasiswa menjadi 4 kelompok. Kalau tadi ada berapa ya? 17 mahasiswa. 17 mahasiswa nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian saya harap komposisi laki-laki dan perempuannya diperhatikan. Kemudian kalau 4 kelompok berarti satu kelompok ada yang 5 mahasiswa. Sisanya ada masing-masing 4 mahasiswa gitu ya. Nah, silahkan ketua kelas atau penanggung jawab dibagi untuk kelompoknya seperti apa. Nah, 4 kelompok tadi itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok untuk yang pertama kelompok kopi, kelompok teh, kelompok kakao, dan kelompok rempah-rempah. Jadi, setelah kalian bagi menjadi 4 kelompok, nanti kalian tentukan kelompok 1 itu kelompok kopi, kelompok 2 itu kelompok teh, kelompok 3 itu adalah kelompok kakao, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu kelompok rempah-rempah. Prosedur pembagiannya seperti apa saya serahkan seluruhnya kepada penanggung jawab atau ketua kelas beserta mahasiswa masing-masing, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan, masing-masing kelompok itu menyiapkan bahan untuk presentasi. Bahan presentasinya itu meliputi apa? Jadi nanti kalian buat apa sih definisi dari bahan penyegar? Itu yang pertama ya. Bahan penyegar itu apa sih? Syaratnya apa? Kenapa dia kok dikatakan sebagai bahan penyegar? Seperti itu. Apakah dia dari tingkat kesegarannya, atau dari senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, atau mungkin dari karakteristik fisik, kimia, ataupun yang lain pada produk olahannya, seperti itu. Jadi kalian tentukan, kalian diskusikan dalam satu kelompok bahan penyegar itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, kan tadi yang kedua, kalian sudah berkelompok pada masing-masing komoditas bahan penyegar, ada kopi, teh, kakao, dan rempah. Nanti bahasan kedua, kenapa sih kopi, kenapa sih teh itu masuk ke dalam kelompok bahan penyegar. Setelah itu kalian sampaikan alasannya. Oh, ternyata kopi itu mengandung kafein yang dapat apa, atau mungkin di teh dia mengandung antosianin atau mengandung katekin dan sebagainya. Jadi yang kedua itu kalian jelaskan kenapa bahan-bahan tadi masuk ke dalam bahan penyegar, seperti itu. Hanya 2 bahasan itu tadi. Nanti di minggu depan akan kalian sampaikan, akan kalian presentasikan pada masing-masing kelompok. Seperti itu ya. Untuk slide-nya saya batasi maksimal 10 slide saja ya. Oke.
Saya kira itu saja pertemuan kita di awal perkuliahan mata kuliah teknologi bahan penyegar. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menanyakan ke dosen pengampu atau bisa melalui penanggung jawab seperti itu ya. Atau nanti kalau seandainya itu juga kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi ke penanggung jawab. Seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan sesuai jadwal ya. Untuk teknisnya seperti apa nanti akan saya sampaikan ke penanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk belajar dan tetap sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.